Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Rahmania 1915040019 serta rekan saya Rizka Erviani dengan NIM 1915040020. Kemudian rekan saya Dewi Sartika dengan NIM 1915040021 dan yang terakhir ada Rini Wildayati dengan NIM 191715040047. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Minat dan Bakat. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian minat dan bakat. A. Pengertian minat. Menurut Guilford dalam Munandir 1996, minat merupakan kecenderungan tingkah laku umum seseorang untuk tertarik terhadap sekelompok hal-hal tertentu. Sedangkan menurut Surya 2003, minat yaitu suatu keinginan memposisikan diri pada pencapaian pemuasan kebutuhan seseorang. Minat juga menjadi pendorong bagi seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan. Pada dasarnya, minat juga merupakan penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dan di luar diri. Semakin kuat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. B. Pengertian bakat. Bakat ialah suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya, kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Menurut kesimpulan peneliti, bakat merupakan suatu kemampuan bawaan yang bersifat potensial yang masih perlu diasah dan dilatih kembali agar menjadi suatu kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang mumpuni. Selanjutnya, jenis bakat. A. Bakat umum, yaitu merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memiliki bakat ini. B. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus atau talent, yang berarti tidak semua orang memilikinya. Misalkan, bakat seni, pemimpin, penceramah, olahraga, dan lain sebagainya. Menurut Yusuf Noeswirwan, jenis bakat berdasarkan fungsi atau aspek jiwa raga yang terlihat dalam berbagai macam prestasi, yaitu ada 3. A. Bakat yang lebih berdasarkan psikofisik. Jenis bakat ini merupakan kemampuan yang berakar pada jasmaniah sebagai dasar dan fundamen bakat, seperti kemampuan penginderaan, ketangkasan, kemampuan motorik, kekuatan badan, dan lain-lain. B. Bakat kejiwaan yang bersifat umum. Bakat jenis ini ialah kemampuan ingatan, daya khayal, imajinasi, dan intelijensi. C. Bakat-bakat kejiwaan yang khas dan majemuk. Bakat ini erat hubungannya dengan watak, seperti kemampuan untuk mengadakan kontrak sosial, kemampuan mengasihi, kemampuan perasaan, atau menghayati perasaan orang lain. Jenis minat. Secara umum, jenis minat menurut Bukhari dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Minat primitif. Minat ini disebut juga minat yang bersifat biologis seperti kebutuhan makan, minum, bebas bergaul, dan lain-lain. Jadi, pada jenis minat ini meliputi kesadaran tentang kebutuhan yang langsung dapat memuaskan dorongan untuk mempertahankan organisme. B. Minat kultural atau minat sosial. Minat ini berasal atau diperoleh dari proses belajar. Suatu minat tidak dibawa sejak lahir tapi diperoleh di kemudian hari yang merupakan hasil belajar dan menyokong pembelajaran selanjutnya. Walaupun minat terhadap suatu hal bukan merupakan suatu yang hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut. Selain jenis minat di atas, terdapat juga jenis minat vokasional dan avokasional, yaitu A. Minat vokasional. Minat ini merujuk pada bidang-bidang pekerjaan. B. Minat avokasional, yaitu minat
ya untuk memperoleh kepuasan atau hobi, misalnya petualangan, hiburan, apresiasi, ketelitian, dan lain-lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. 1. Faktor intern. A. Faktor bawaan atau genetik. Faktor ini merupakan faktor yang mendukung perkembangan individu dalam minat dan bakat sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan orang tua kepada anak dalam segala potensi, melalui fisik maupun psikis yang dimiliki individu sebagai pewarisan dari orang tuanya. Faktor ini sebagai faktor pertama munculnya bakat. B. Faktor kepribadian. Faktor kepribadian yaitu keadaan psikologis di mana perkembangan potensi anak tergantung pada diri dan emosi anak itu sendiri. 2. Faktor ekstern. A. Faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri atas 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat latihan atau belajar dan tempat anak memperoleh pengalaman. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan paling penting bagi anak. 2. Lingkungan sekolah. Lingkungan ini sangat berpengaruh bagi perkembangan minat dan bakat, karena di lingkungan ini minat dan bakat anak dikembangkan secara intensif. 3. Lingkungan sosial. Suatu lingkungan yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat. Di lingkungan ini anak akan mengaktualisasikan minat dan bakatnya kepada masyarakat. Cara mengetahui minat dan bakat. A. Temukan hal yang disukai dan hal yang paling tidak disukai. B. Cari hal yang bisa atau handal kita kerjakan. C. Kenali diri sendiri, karena mengenali diri sendiri sebelum menemukan karir yang tepat merupakan salah satu hal yang paling penting. Terkadang apa yang menurut orang lain baik untuk kita tidak selalu sama dengan apa yang kita inginkan dan pikirkan. D. Ketahui apa yang diinginkan. Dalam hal ini, yang sangat perlu kita tentukan ialah kenali apa hobi kita sendiri. Hobi merupakan hal yang sangat menggambarkan apa bakat dan minat yang kita miliki. E. Hargai nilai dan pencapaian diri kita selama ini. F. Temukan potensi bakat atau hal yang kita kuasai. G. Ikuti tes minat dan bakat. Salah satu contoh tes bakat yang dapat diikuti yaitu tes Differential Aptitude Test atau DAT dan General Aptitude Test Battery. Sedangkan contoh tes minat yaitu Dorothy Miller Interest Blank. Materi yang selanjutnya yaitu hubungan antara minat, bakat, dan intelijensi. 1. Hubungan antara minat dan bakat. Minat dan bakat merupakan faktor yang saling mempengaruhi, terlepas dari faktor mana yang lebih dominan. Menurut Gallup 2001, ia mengatakan bahwa bakat merupakan pola pikir, perasaan, dan perilaku yang berulang-ulang dan dapat meningkatkan produktivitas. Berdasarkan pengertian tersebut, maka bakat itu tidak hanya menyangkut kecakapan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan adanya peran untuk mengembangkan. Nah, dalam hal ini, minat menjadi faktor penting yang sebagai nurture atau akan membantu pengembangan bakat tersebut. Keberadaan minat merupakan faktor utama bagi pengembangan bakat, karena tanpa minat, bakat tidak akan berdaya guna. Minat yang tinggi akan membuat kita mampu melakukan sesuatu, sekalipun kita tidak berbakat. Sebaliknya, berbakat tanpa minat akan sulit mengembangkan bakat tersebut. 2. Hubungan antara intelijensi dengan minat dan bakat. Intelijensi merupakan suatu konsep mengenai kemampuan umum individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dalam kemampuan yang umum ini, terdapat kemampuan-kemampuan yang amat spesifik. Kemampuan yang spesifik ini memberikan pada individu suatu kondisi yang memungkinkan tercapainya pengetahuan, kecakapan, atau keterampilan tertentu setelah melalui suatu latihan. Nah, inilah yang disebut sebagai bakat atau aptitude. Adapun hubungan bakat dengan intelijensi adalah
sama-sama merupakan potensi atau kemampuan yang menonjol yang dimiliki seseorang, yang nampak dalam caranya bertindak, berbuat, atau dalam memecahkan masalah. Sedangkan hubungannya dengan minat, yaitu semakin tinggi pengetahuan kita, maka biasanya akan semakin tinggi pula keinginan kita terhadap suatu hal agar tercapai sesuatu yang lebih baik. Materi yang terakhir yaitu mengenai dalil-dalil Al-Quran atau hadis yang berkaitan dengan materi. Anak yang baru lahir membawa sifat-sifat keturunan dari kedua orang tuanya. Bakat dan minat yang diwariskan orang tua merupakan benih yang bisa dikembangkan. Demikian juga dengan jiwanya yang membutuhkan bimbingan untuk berkembang, sehingga anak tersebut mampu membimbing diri sendiri. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, "Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui segala apapun. Dan Dia memberi kalian pendengaran, penglihatan, dan hati agar kalian bersyukur." Quran Surah An-Nahl ayat 78. Seorang anak, bakat dan minatnya tidak akan berkembang dengan baik jika tumbuh kembangnya pada situasi yang tidak sesuai. Keluarga merupakan salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan bakat dan minat seorang anak. Nah, sehubungan dengan bakat, dalam Al-Quran telah dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 84 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Quran Surah Al-Isra ayat 84. Ayat tersebut dapat dikaitkan dengan bakat yang dimiliki setiap manusia. Dalam kata, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Itu berarti bahwa manusia terlahir dengan kemampuan atau bakat yang berbeda-beda. Sedangkan minat merupakan sesuatu yang berkembang karena suatu proses yang dapat dipengaruhi oleh perhatian, rasa ingin tahu, kesempatan, kesenangan, dan kenikmatan.